Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qabla al-fana wal halak. Ya ummu dunya wa din, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dzal ula wal ghina, wa ya qawi ya matin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, alhamdulillah pada siang ini kita lanjutkan lagi ngasuhnya, ngaji bersama pengasuh kitab Sulamut Taufik karangan Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah untuk pengarang, untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita. Dan wabil khusus juga mari kita doakan saudara-saudara kita yang wafat, mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita yang masih terus dalam perjuangan dalam jihadnya, dalam melawan ketidakadilan, ya, saudara-saudara kita di Palestina juga kita doakan mudah-mudahan diberikan kemudahan dan keriduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi wa khususan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kyai Haji Ahmad Syekhu syai'un lillahi al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li. Kalau sempit boleh sini. Jamaah sekalian, kita lanjutkan lagi membaca kitab Sulam Taufik halaman 10 ya. Halaman 10 awal. Mungkin masih nyambung, saya bacakan sedikit di halaman 9 akhirnya ya. Wariddatu salasatu aqsamin, dari situ sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Wariddatu, dan adapun murtad kemarin itu salah satu aqsamin, itu ada 3 macam. Murtad itu dianggap keluar dari Islam. Ada 3 macam. I'tiqadatun, pertama itu yang sifatnya i'tiqad, keyakinan. Ini masih di halaman 9-nya ya, saya ulas sedikit. Halaman 9, 3 baris terakhir. I'tiqadatun, yaitu sifatnya keyakinan, i'tiqad, wa af'alun, dan perbuatan, wa aqwalun, dan ucapan. Murtad i'tiqad, murtad perbuatan, murtad ucapan. Ini yang akan dielaborasi, dijelaskan di dalam pembahasan halaman-halaman berikutnya. Wa kullu qismin, dan adapun setiap bagian, ini boleh digeser sedikit ke sini biar. Wa kullu qismin, dan adapun setiap bagian yatasha'abu, itu bercabang-cabang, nyambung ke halaman 10. Yatasha'abu, itu bercabang-cabang, syu'aban katsiratan, dengan cabang yang amat sangat banyak. Nah, sekarang kita mulai. Faminal awwali, maka itu adapun yang pertama, yaitu yang pertama tadi itu ar-riddah bil i'tiqadat. Apa sih perbuatan, keyakinan, bukan perbuatan ya, apa sih keyakinan dalam hati kita yang hati-hati jangan-jangan itu termasuk ar-riddah, termasuk murtad, keluar dari Islam. Pertama asyakku fillah kemarin kan ya, yaitu ragu atas adanya Allah, au fi rasulihi, atau ragu atas utusan Allah. Awil Qur'ani, atau ragu atas bahwa Quran itu wahyu Allah. Awil yaumil akhir, atau ragu ini hari kiamat itu ada atau tidak sih gitu. Nah, ragu. Awil jannati, atau ragu terhadap adanya surga. Awin nari, atau ragu terhadap adanya neraka. Neraka ini benar nggak sih ada sekarang ini? Ya memang sebagian ulama berbeda pendapat. Neraka dan surga itu sudah ada sejak sekarang, juga sudah ada itu. Tapi sebagian ulama lain berpendapat belum, surga dan neraka itu adanya nanti setelah yaumal jaza gitu. Nah, tetapi kalau soal beda pendapatnya tidak masalah. Tapi kalau meyakini bahwa surga neraka itu sebetulnya tidak ada, nah itu berarti kita hati-hati, i'tikad kita sudah keluar dari ajaran keyakinan Islam. Awil thawabi, atau pahala. Awil iqobi, atau siksaan. Aw nahwi dalika, atau semacamnya dari itu. Kemarin juga saya tegaskan, ini mengingatkan lagi, kalau kita ragu bahwa Quran itu wahyu Allah, itu sudah riddah, itu sudah keluar dari Islam. Quran ini kayaknya bukan wahyu Allah deh. Ini buatan manusia aja, nah, itu berarti sudah keluar dari Islam. Tapi beda kalau seandainya Quran ini lafaz dan maknanya dari Allah, atau maknanya saja dari Allah. Itu ulama berbeda pendapat kalau itu.
Sebagian mengatakan bahwa lafdon wa ma'nan minallah. Lafad, kata-katanya dan maknanya semuanya dari Allah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah. Kalau itu tidak apa-apa, beda pendapat. Ada juga yang berpendapat maknanya dari Allah, tapi lafadznya dari malaikat Jibril, sampaikan ke Nabi Muhammad. Kalau itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu ragu, Quran ini wahyu Allah atau bukan. Nah, kalau apalagi kalau mengingkari, bukan wahyu Allah, Quran ini sama aja seperti karya sastra, itu berarti dia sudah riddah dari segi keyakinan, sudah murtad gitu ya. Naudzubillah. Aw nahwi dzalika, atau macam-macam dari itu, mimma huwa mujma'un alaihi. Mimma dari hal-hal keyakinan-keyakinan, huwa yang adapun itu mujma'un itu disepakati alaihi atasnya. Ada banyak hal lain lagi seperti Isra Mi'raj, kan jumhur ulama kan memang sudah ittifaq kan. Sepakat, mujma' alaih itu sepakat bahwa Rasul itu diisrokan, dimi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gitu. Bahwa Nabi itu punya mukjizat, bahwa Nabi itu para wali juga punya karomah gitu ya, kira-kira begitu. Nah, kalau tidak meyakini mukjizat Nabi itu juga keluar dari i'tikad Islam, riddah, hati-hati. Berikutnya, kemarin baru sampai situ ya. Awi takoda. Apalagi nih yang kira-kira kalau ada dalam hati kita, itu kita bisa dikategorikan sebagai murtad. Awi takoda, atau meyakini ini orang, seseorang. Awi takoda, atau meyakini seseorang. Faqda sifatin, tidak adanya salah satu sifat. Faqda sifatin, tidak adanya salah satu sifat, min sifatillahi ta'ala, dari sifat-sifat Allah ta'ala, al-wajibati, yang wajib, lahu bagi Allah, ijma'an, secara kesepakatan para ulama. Para ulama itu kan sepakat bahwa Allah itu punya 20 sifat wajib ya. Gimana? Kalau waktu kecil tuh hafalannya mungkin? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Lagunya beda mungkin ya, kampung kita masing-masing beda. Saya di Kuningan ya begitu, sejak kecil, sejak SD gitu udah diajarin sama orang tua tuh ya sifat 20. Ada juga sifat mustahilnya, itu kan sifat wajibnya. Adam, hudus, pana, tinggal lawannya aja gitu. Gimana? Ustazah Bena gimana lagunya? Adam, wujud qidam baqa gimana lagunya biasanya? Sama ya? Ya. Nah, kalau ada yang mengingkari ya, meyakini bahwa enggak ada itu sifat ilmu, Allah itu tidak punya sifat alim. Nah, kalau ada keyakinan dalam diri kita, kayaknya enggak ada tuh salah satu sifat Allah itu yang disepakati oleh para ulama al-wajibati ijma'an, maka itu juga termasuk riddah fil i'tiqad, murtad secara i'tiqad gitu ya. Kal ilmi, seperti misalnya sifat ilmu gitu, bahwa Allah itu maha mengetahui, atau misalnya Allah itu nggak tahu semua, Allah itu tahu gedeannya aja, Allah tuh nggak tahu yang kecil-kecilnya misalnya gitu. Itu ya, ini wilayah filsafat memang ya. Itu kalau menurut Syekh Nawawi di sini menjelaskan
itu termasuk juga riddah fil i'tiqad. Ankarul ilma bil juz'iyat kal falasifah. Kalau para filsuf itu dianggap riddah berarti ini oleh Syekh Nawawi. Para ahli filsafat itu mengatakan bahwa Allah itu taunya tuh gedeannya saja. Kalau remeh-temehnya misalnya pulpennya gitu, ya belum tentu Allah itu tahu ini pulpen ini warnanya biru misalnya, hitam. Itu terlalu kecil menurut sebagian filsuf gitu ya. Tapi kalau menurut Syekh Nawawi di sini menjelaskan Allah Maha mengetahui semuanya dan itu harus kita yakini. Nasaba atau menisbahkan seseorang lahu kepada Allah, ini yang berikutnya yang termasuk dari murtad i'tiqad, murtad dari segi keyakinan. Nasaba atau menisbahkan seseorang lahu kepada Allah sifatan, satu sifat, yajibu yang wajib apa tanzihuhu, membersih Allah dari sifat tersebut ijma'an, secara kesepakatan para ulama. Ijma'an itu ijma'. Kalau misalnya para Allah itu tidak punya raga seperti jisim. Allah itu tidak punya jisim. Itu semua ulama itu sepakat gitu. Tiba-tiba ada orang yang menganggap bahwa Allah itu punya jisim, punya sama seperti kita, bisa dilihat juga gitu. Kalau berpendapat seperti itu sudah keluar dari Islam, gitu ya. Apalagi kalau mengucap secara jelas, ucapan itu begini. Allah Ta'ala jismun kal ajsami. Allah itu persis sama seperti kita. Tuhan itu sama seperti kita, jisimnya misalnya. Itu sudah jelas kata Syekh Nawawi dijelaskan di sini, fayakunu kufron, itu benar-benar sudah termasuk kategori kufur karena menyamakan sifat yang lahir untuk makhluknya kemudian diterapkan kepada yang maha qadim, Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, tapi di sini Syekh Nawawi ngasih penjelasan bagaimana kalau ada yang bilang begini, huwa jismun wa utliqa jismun la kal ajsam. Bagaimana kalau ada yang mengungkapkan ya Allah itu punya telinga, punya jisim, tapi beda seperti telinganya manusia. Allah itu punya jisim tapi beda seperti jisimnya manusia misalnya gitu ya. Kalau ada yang mengatakan seperti itu misalnya, maka faqad akhto'a, itu hanya keliru saja. Faqad akhto'a fi itlaqil ismi, jadi tidak sampai masuk kufur gitu. Tetapi itu keliru juga. Tetap saja Allah itu tidak punya jisim gitu. Allah itu pokoknya mukhalafatul lil hawadis, beda dengan makhluknya, beda dengan yang diciptakannya. Nah, itu yang kedua ya berarti ya. Nah, yang berikutnya yang bisa nih hati-hati nih dalam hati kita kalau ada bisa menyebabkan kufur, au halala atau menghalalkan ia muharraman atas barang yang haram bil ijma'i, menurut ijma' ulama. Ulama sudah sepakat bahwa sesuatu misalnya katakanlah babi gitu atau arak begitu ya, itu udah jelas haram tapi dihalalkan sama dia makluman dengan diketahui minad dini, dari dalil-dalil agama sudah jelas dalilnya, Qur'annya sudah jelas, bid-darurati dengan pasti ya, tidak ada keraguan bahwa sesuatu itu misalnya haram begitu ya, tiba-tiba dia menghalalkan sesuatu yang haram misalnya, maka itu juga termasuk kategori riddah fil i'tiqad. Mimma dari sesuatu la yahfa, yang tidak samar lagi alaihi atas itu sesuatu yang nggak ada ragu-ragu memang haram. Kazina misalnya seperti zina,
Ada tidak ulama yang berpendapat bahwa zina itu tidak haram? Ada tidak? Ada. Oh, yakin. Jangan terbawa hoax di medsos ya. Ada sih, maksudnya yang pendapat ulama. Kalau yang sempalan-sempalan ya itu nggak dihitung. Maksudnya ada tidak nih jumhur nih? Bukan jumhur sih, tapi ada deh misalnya ulama yang berilmu mengatakan bahwa zina itu zina ya, halal misalnya. Rasanya kok tidak ada ya? Atau ada Ustaz Juma? Hah? Zina ya, zina kan. Lain soal kalau misalnya hamba sahaya zaman dulu ya, dalam Al-Qur'annya kan masih ada ya, yang belum dimerdekakan, ya kan? Itu hamba sahaya kan. Tapi kan pada itu sudah ribuan tahun yang lalu di zaman dulu hamba sahaya ya. Kalau hamba sahaya itu ibarat barang bisa dipakai kapan saja. Gitu. Budak betul Pak. Budak ya, mau budak laki mau budak perempuan kan sama ya. Nah, tapi kalau zina tidak ada. Mut'ah ya nikah, bukan zina juga. Nah, Syiah misalnya yang disebut Syiah misalnya itu nikah. Mut'ah itu nikah. Bahwa kita tidak setuju ya karena kita pahamnya beda. Tapi prosesnya ya nikah. Ada apa namanya ijab kabul begitu ya. Gitu. Nah, ini yang dimaksud ini kazina, seperti zina. Imam Nawawi itu hati-hati sekali memberikan definisi apa yang dimaksud dengan zina itu. Gitu. Jadi bukan zina dalam pengertian memandang perempuan itu zina, misalnya gitu ya. Nah kemudian kalau ada orang yang mengatakan memandang perempuan itu tidak apa-apa, oh berarti itu murtad dong. Bukan zina itu maksudnya. Di sini Syekh Nawawi memberikan penjelasan wahwa ilajul mukallaf al-wadih hasafatahu al-asliyah al-muttasilah au qadraha inda faqdiha fi farjin wadih muharramun li'aini fi nafsil amri. Terjemahkan sendiri. Ayo, apa itu zina itu? Seseorang memasukkan alat kemaluannya, ilajul mukallaf, seorang yang mukallaf, al-wadi yang udah jelas, memasukkan hasafahnya. Hasafah itu ya kepala alat kelaminnya si laki-laki gitu. Al-asliyah al-muttasilah gitu. Itu ini sekali lah. Al-asliyah itu yang benar asli, benar bukan karet gitu misalnya. Dan al-muttasilah yang nempel. Kalau sudah potong itu bisa terus masuk, ya itu bukan zina gitu. Kalau udah dipotong misalnya ya. Atau udah nggak ada hasafahnya, gimana dong? Zina tidak. Ini kan fikih itu kan suka gitu. Gimana kalau seseorang sudah tidak punya hasafah, jadi udah nggak ada kepalanya gitu ya. Kemudian masuk juga misalnya ke farji lawan jenis gitu ya. Itu zina atau tidak gitu. Kan gitu. Ini kan pengetahuan ya. Au qadraha atau seukurannya. Jadi tetap zina kalau seandainya dia udah nggak punya kepala gitu, tapi kemudian terjadi persetubuhan gitu yang haram. Tapi yang masuknya itu qadraha, seukuran hasafah itu juga zina gitu. Termasuk zina juga. Ya, asalkan masuknya itu jelas, di sini juga disebutkannya itu fi farjin wadih muharram li'ainihi fi nafsil amri. Ya, yang ke alat kemaluan yang memang betul itu alat kemaluan, bukan lubang cacing gitu. Wadih itu maksudnya gitu, wadih benar gitu. Dan diharamkan muharramun li'aini fi nafsil amri. Memang haram karena tidak ada pernikahan gitu. Itu zina. Berarti kalau misalnya suami istri meskipun mungkin ada pemaksaan di situ, itu zina atau bukan? Nah, itu diskusi di Bahsul Masail nanti itu. Suami istri ini, suaminya pengen, istrinya nggak mau, terjadilah misalnya pemaksaan, itu zina atau bukan? Nah itu sensitif ya diskusinya. Tentu saja zinanya bukan, tetapi kekerasan di dalam rumah tangga, KDRT ya. Nah, tapi kalau yang pendapatnya keras banget, itu juga
ini apalah namanya itu ya. Hah? Kenapa? Cari lagi. Kalau laki-laki begitu emang. Cari lagi, gampang banget Pak. Ya, gitu ya. Itu yang dimaksud kezina. Apa nih? Waliwati. Nah, ini juga sama, menghalalkan sesuatu yang diharamkan selain zina itu waliwati, liwat. Liwat itu bukan lewat ya, liwat ya. Liwat itu adalah alwat'u fi duburil dzakari walau abdahu au fi duburil unsa. Jadi sodomi. Liwat itu sodomi. Sodomi sudah jelas haram, dihalalkan, nggak apa-apa sodomi misalnya gitu ya. Kalau lagi terpaksa, nggak boleh. Itu berarti udah riddah, murtad secara i'tiqad, ya. Liwat. Wal qatli, membunuh secara sengaja tanpa ada alasan syariat, tidak sedang dalam peperangan misalnya, maka itu termasuk juga. Kalau membolehkan membunuh, nggak apa-apa itu, dia Syiah, dia mah bunuh aja. Aduh, itu halal darahnya. Aduh, astagfirullahaladzim ya. Selama seseorang itu masih syahadat, mau i'tiqadnya Sunni, mau Syi'i, mau Mu'tazili, selama dia itu syahadat, menurut para ulama itu, maka dia adalah Muslim. Kemarin Al-Ghazali kan mengingatkan juga kan di dalam Bidayah ya. Selalu husnuzon sama orang. Bahkan yang kafir pun ketika menghadapi yang kafir, kata Al-Ghazali, husnuzon. Bisa jadi dia itu di akhirnya itu husnul khotimah. Sementara kita yang sekarang gini, na'udzubillah walaya'udzubillah, jangan-jangan nanti itu su'ul khotimah. Maksudnya kita harus selalu husnuzon. Gitu. Ya. Apalagi yang haram tapi dihalalkan, kemudian itu bisa membuat murtad, wasyariqati, dan mencuri, akhdul mal khufyah, mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, min hirdhi mislihi, dari tempat penyimpanannya. Itu mencuri itu. Apa-apalah, korupsi dikit-dikit mah gitu. Susah nih waktu naik jadi jabatan nih, ongkosnya gede. Korupsi dikit-dikit nggak apa-apa. Nah, itu berarti sudah sebetulnya dari segi etika itu sudah riddah, sudah murtad itu. Kalau ada pejabat yang membolehkan, apapun alasannya, ya. Alhamdulillah, di dunia birokrasi, dunia itu yang gitu-gitu tuh banyak sekali. Wal ghasabi, dan ghasab. Waduh, ghasab juga nih, hati-hati ya. Ini yang paling kecil ini. Gasab itu apa? Akhdhu syai'i dzulman bila khufyah malan al ghairah. Jadi mengambil sesuatu secara tidak seharusnya, dzulman gitu, secara zalim, tapi tanpa sembunyi-sembunyi, bila khufyah, terang-terangan aja. Mau harta, gosab itu, ya gasab itu secara sederhananya kan, ya dia pakai sendal punya orang, misalnya, itu gasab juga loh itu. Nggak boleh. Tiba-tiba dia menghalalkan, kalau santri mah nggak apa-apa, gasab, pakai aja, ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya, misalnya. Itu kalau sudah jadi keyakinan, bahaya itu. Walaupun tingkatnya itikad yang mungkin bisa istighfar, enggak, saya nggak maksud murtad misalnya gitu ya. Tapi kalau itu dipelihara dalam hati, itu tahawun namanya. Gitu. Udah jelas kok gasab itu ya tidak boleh, itu haram gitu. Tiba-tiba dihalalkan, nggak boleh ya. Ya, saya juga beberapa kali sendal saya hilang di masjid, di UIN, sama di UIN, kampus saya. Kadang-kadang bukan hanya di situ aja, kadang-kadang gitu. Bos mau pulang, ini mana sendal saya? Jadi nggak ada. Ini gimana orang kok bisa pakai sendal orang gitu? Gimana ceritanya gitu? Mungkin ketukar, kalau ada yang tertinggal sih, ini ketukar, saya pakai aja deh. Tapi kalau nggak ada, nyari berkah mungkin. Nah ini nih,
Ini murid Al-Ghazali ini. Husnuzon benar. Mungkin nyari berkah. Indah sekali itu ya Allah. Kalau kita hilang sendal di masjid gitu ya, itu terus mikirnya itu mungkin dia nyari berkah dari saya. Itu indah sekali hidup ini. Tapi kok berat ya Pak ya? Iya, sendalnya baru lagi. Astagfirullah, astagfirullah ya. Aduh. Sekalian aja niat sodakoh ya, bawa sendal yang bagus gitu. Biarin ada yang ngambil lah gitu. Berat ya ternyata. Kasab. Oke. Apalagi tindakan seseorang yang kalau dilakukan itu membuat dia murtad secara i'tiqad. Au harrama atau mengharamkan kembali ke man, mengharamkan halalan sesuatu yang halal. Sudah jelas sesuatu itu halal, yaitu kullu syai'in la yu'aqabu alaihi bisti'malihi, sesuatu yang boleh enggak disiksa. Begitu ya kalau dilakukan. Kadzalika demikian juga sudah ijma ulama, sudah diketahui dalilnya bahwa itu tuh halal. Misalnya apa? Kal bai'i, seperti jual beli. Jual beli itu kan halal, tiba-tiba diharamkan. Tidak boleh jual beli, itu haram misalnya. Yang nggak tahu dia kepentingannya apa, pokoknya melarang jual beli. Itu juga termasuk riddah. Wan nikahi atau nikah, akad gitu kan, ijab kabul gitu ya, sesuai dengan syariat, halal diharamkan. Kadang-kadang suka ada ya sekte yang gitu ya, suka ada yang aliran-aliran yang kecil-kecil aneh-aneh menghalalkan yang haram, ya termasuk yang waktu itu viral ya, dosa hilang dengan membayar 50 juta. Jadi boleh zina nggak apa-apa, zina dulu itu bayar 50 juta. Ada kan kemarin yang begitu ya, termasuk riddah itu jelas. Jadi jangan jangan tertipu misalnya, mungkin itu tingkat keislamannya mungkin tinggi banget. Nggak ada yang zina, nama zina kok dijual, nggak mungkin gitu. Kalau yang benar sesuai dengan syariat pasti yang halal, al halal bayyin, yang haram udah jelas, wa ma bainahuma di antara keduanya kalau ini halal apa haram ya. Kalau kita wan nikah apalagi nih tadi, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, nafa, atau meniadakan seseorang itu wujuba mujma'in alaihi, wajibnya sesuatu yang disepakati. Kadzalika demikian pula secara syariat sudah jelas diwajibkan, dia bilang enggak wajib. Kas sholawat khamsi, sholat 5 waktu. Sholat itu yang wajib cuma 3 misalnya, cuma pagi, siang, sama malam, yang lainnya enggak misalnya gitu ya. Maka ini sudah termasuk riddah menurut mu'alif. Kas sholawatil khams, seperti sholatnya 5 waktu. Atau jangankan sholat, tapi au sajdatin, atau satu sujud saja minha dari sholat dianggap tidak wajib. Udah sekarang sholat Islam Nusantara mah cukup sujudnya itu 2 kali aja misalnya. Mana ada Islam Nusantara nggak mengajarkan begitu. Yang dimaksud Islam Nusantara itu kan Islam yang dipraktekkan di Nusantara. Ya sama saja. Sholatnya ya 5 waktu, puasanya, zakatnya, cuma sholatnya pakai sarung yang nggak ada di Arab. Itu maksudnya Islam Nusantara itu. Sholatnya pakai mukena, sementara orang Arab mah mungkin pakai gamis misalnya gitu ya. Di sana pakai cadar, di sini tidak pakai cadar. Itu aja bedanya. Tapi sholatnya mah sama 5 waktu, sunnah juga sama gitu ya. Wazakati, atau meniadakan wajibnya zakat. Zakat itu wajib, tapi dia bilang tidak wajib, sudah bayar pajak kok misalnya. Berarti hati, walaupun itu debatable gitu ya dalam hal itu. Tentu saja ada perdebatan para ulama. Tapi kalau mutlak bahwa zakat itu tidak wajib, itu berarti termasuk riddah fil i'tiqad. Kecuali kata Syekh Nawawi,
kecuali yang namanya zakat perdagangan. Ghairu zakat tijarah katanya, kecuali zakat perdagangan. Kalau zakat perdagangan itu kaul bahwa tidak wajib zakat. Kalau dari jual beli perdagangan itu tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan begitu. Tapi kalau zakat fitrah itu kan udah pasti ya, wajib. Wasaumi dan puasa di bulan suci Ramadan dianggap tidak wajib misalnya gitu. Itu hanya tradisi saja, tidak wajib kok. Berarti itu sudah riddah fil i'tiqad, hati-hati. Susah sekarang mah haji juga, wal haji juga tidak wajib. Cukuplah haji ke Gunung Kelud aja misalnya gitu. Ganti. Atau hajinya karena nggak mungkin, masa tunggunya kan lama banget, apalagi di Malaysia 100 tahun. Kalau daftar haji itu 100 tahun, coba aja Malaysia. Makanya dikompensasi dengan dikasih umroh gitu, dikelola oleh tabung haji kan. Di kita 40 tahun paling lama, paling cepat 10 tahun, tergantung daerahnya gitu ya. Jadi kalau ini daftar, sekarang lah daftar, bagi yang bisa daftar gitu ya, 25 juta, nyari uang 25 juta, daftar, dapat tuh gitu, nomor porsi gitu, tinggal tunggu gitu ya, berapa tahun dapatnya, ya niatkanlah gitu. Bolehkah minjem uang buat daftar haji? Itu nanti di Bahsul Masail dibahas. Boleh nggak ya, saya mau daftar aja, pinjem uangnya gitu. Ya, dibahas di Bahsul Masail. Apakah itu maksain istito'ah atau kan haji kan istito'ah kan syaratnya kan? Istito'ah itu kan dua, istito'ah hartanya, istito'ah fisiknya. Ya minimal ke negara Arab lah, kayak Mas Atung lah gitu, ke Qatar ya kemarin ya, tapi nggak sempat ke Arab ya, belum umroh ya. Sekarang siapa, Pak Mulyadi dengan siapa dari Alhamidiyah? Bu Rini ya. Oh iya Pak Mul, Bu Rini, alhamdulillah sekarang sedang umroh. Kita doakan mudah-mudahan mabrur ya, umrohnya, pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kembali dengan sehat insya Allah ya. Itu jemaah kita, jemaah Alhamidiyah. Dan tentu juga kita doakan mudah-mudahan yayasan Alhamidiyahnya yang memberi umrohnya terus berkah juga. Santri-santri, siswa-siswinya bertambah. SMPI juga nih yang sekarang hadir, guru-gurunya. Anak-anak SMPI belajar kitab nggak? Nggak ya. Tapi pasti belajar fikihnya, tauhidnya, fikihnya. Cuma karena kan bukan pesantren. Kalau di pesantrennya kita pertahankan, dan alhamdulillahnya kita kan di bawah satu naungan Alhamidiyah ya. Jadi kita bisa sama-sama berbagi, alhamdulillah. Gitu ya, wal haji, wal wudu, dan juga wudu itu kan syarat untuk sholat. Tiba-tiba ada orang sholat aja, tinggal meneng aja, nggak usah wudu misalnya gitu. Itu sudah ar-riddah fil i'tiqad. Aujaba, atau mewajibkan ia sesuatu lam yajib yang tidak wajib ijma'an secara ulama, atau sebaliknya ada yang tidak wajib diwajibkan. Kadzalika demikian pula secara syariat sudah jelas misalnya apa ya, sesuatu yang tidak wajib terus diwajibkan. Misalnya kaziyadati raqatin aw sajdatin fi shalawatil khams. Sujud di dalam sholat itu dalam tiap rakaat itu kan 2 kali. Wajib ditambah jadi 3 kali misalnya gitu. Supaya apa? Supaya semakin khusyuk gitu, sujud lagi gitu, tambah misalnya. Dia mewajibkan gitu. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, pokoknya kalau prinsipnya gini, kalau dalam ibadah pada dasarnya setiap ibadah dalam ibadah begitu, sesuatu dalam ibadah itu pada dasarnya haram kecuali ada tuntunan dari Al-Quran, dari Rasul. Artinya jangan bikin-bikin gitu kalau ibadah, sholat itu. Kecuali dalam urusan duniawi, sesuatu dalam urusan duniawi pada dasarnya boleh, kecuali ada larangan. Kalau dalam hal ibadah, ya ibadah yang pada dasarnya haram. Nggak boleh kita bikin sholat
yang tidak ada dasarnya itu. Nah, kecuali ada dalilnya, ada alasannya gitu ya. Nah, jadi jangan mengada-ada sholat dengan bahasa Indonesia misalnya, sholat sujudnya ditambah, itu termasuk dari aujaba malam yajib ijma'an. Au nafa atau ia meniadakan masyru'ata mujma'in alaihi, syariat sesuatu yang sudah disepakati, kadzalika demikian secara syariat. Sebaliknya, yang sudah jelas diwajibkan kemudian dia tiadakan. Misalnya di sini Imam Nawawi mencontohkan karrawatibi ma'al faraid. Sholat rawatib itu kan sudah ada jelas ininya, syariatnya kan, qobliyah, ba'diyah, ditiadakan sama dia. Nggak ada itu yang namanya sholat qobliyah, ba'diyah itu. Itu berarti juga i'tikadnya keliru ya. Awazima atau dia mengazamkan, awazama atau dia mengazamkan, meniatkan. Azam itu sebenarnya agak beda dengan niat ya. Kalau niat itu kalau menurut kitab fikih itu, niat itu qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Itu niat tuh. Menyengaja sesuatu sambil dilakukannya. Itu niat namanya. Misalnya aku niat wudu. Nah, itu niat wudu itu harus ketika air itu menyentuh wajah. Inda ghasli awali juz'in minal wajhi. Jadi niat wudu itu jangan, niat itu dalam hati loh, bukan nawaitul wudu, bukan dalam mulut, dalam hati. Dalam hati itu niat wudu itu harus ketika air itu pas ke sini. Bukan ketika bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan ketika tangan, bukan ketika kumur, bukan ketika hidung, tapi ketika mencuci yang wajib pertama itu. Jadi nawaitul wudu, dalam hati nawaitul wudu. Nah, itu namanya niat. Kalau azam lain, azam itu menyengaja sesuatu tapi tidak muktaronan, tidak dibarengin. Saya besok mau ke Monas deh, itu azam namanya. Nah, au azama atau mengazamkan dia, menyengaja dia di dalam hatinya ala kufri untuk menjadi kufur fil mustaqbali di masa esok, di masa yang akan datang. Misalnya iseng dalam hati, pokoknya mulai besok saya akan keluar dari Islam. Keluar dia, murtad dia. Au azama ala kufri fil mustaqbal gitu ya. Atau udah sekarang pokoknya saya keluar dari Islam deh. Udah dia berarti riddah gitu ya. Mau sekarang besok gitu. Maka dan kufurnya bukan besok, saat itu juga gitu. Ketika dia azam misalnya saya akan kufur besok, saya akan keluar dari Islam besok, saat itu juga dia sudah keluar dari Islam. Fayakfuru halan katanya ya. Karena menjadi muslim itu tidak boleh ada jeda sedetik pun gitu. Itu syarat di dalam keislaman kita gitu ya. Au ala fi'li syai'in, atau dia berazam untuk melakukan sesuatu mimma dzukira, dari hal-hal yang disebutkan tadi itu. Misalnya besok pokoknya saya akan haramkan sholat 5 waktu itu. Nah, hari itu juga dia sudah riddah. Bukan besok, tidak harus nunggu besok gitu. Makanya hati-hati ya, berucap itu hati-hati sekali. Au ala fi'li syai'in. Au taroddada, atau ragu-ragu dia fihi, di dalam kekufuran itu. Aku kufur deh, tapi enggak deh. Kufur aja deh, aku keluar dari Islam. Kayaknya orang-orang non muslim malah makmur deh. Saya keluar aja dari Islam. Tapi enggak deh. Taruh dada tuh. Dia udah kufur, udah riddah fil i'tiqad dia. Kalau seperti itu, ya. Taruh dada fihi. La waswasuhu, tapi tidak termasuk di dalamnya waswas. Kalau cuma waswas saja tidak sampai murtad. Beda antara tarodud dengan waswas. Kalau tarodud itu bil qasdi, niat memang dalam hatinya saya keluar aja dari Islam, niat. Tapi kalau waswas itu dia tidak niat, nah tetapi
ini ada godaan ke dalam dirinya. Apa istilah Sunda mang-mang mungkin ya. Tapi mang-mang itu tarodud ya, pokoknya kalau was-was itu kan ada setan yang masuk membisikkan ke dalam dirinya, kamu keluar aja dari Islam, kamu nggak ada gunanya itu sholat 5 waktu itu apa itu. Misalnya dia misalnya tergoda gitu nafsu ininya, nafsu amarahnya gitu. Tapi kan di dalam diri kita ada nafsu sebelum nafsu mutmainnah itu lawamah, kan ada nafsu lawamah. Lawamah itu kalau ada was-was dalam diri kita itu kita mengingatkan tuh si lawamah itu, jangan kamu tetap istiqomah, itu lawamah tuh. Kalau mutmainnah itu udah mutmainnah banget. Nah, kalau cuma was-was saja tidak termasuk kufur, tidak termasuk riddah gitu ya, murtad tidak. Tetapi kalau tarodud misalnya maju keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi ke dalam Islam, itu tidak dibenarkan ya. Sampai mana titiknya? Oh, itu ada Walqis Musani ya, sampai situ ya. Saya teruskan sedikit lagi. Au ankaro, atau mengingkari dia, ini hal yang juga membuat kita murtad secara i'tikad, hati-hati. Au ankaro, atau mengingkari seseorang suhbata Sayyidina Abi Bakrin, kesahabatannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu bukan sahabat Nabi kayaknya. Maka itu juga termasuk riddah fil i'tiqad. Au risalati wahidin, atau mengingkari kenabiannya salah seorang rasul minar rusuli, dari rasul-rasul al mujma'i ala risalati, yang sudah disepakati oleh para ulama tentang kerasulannya. Ada berapa nabi dan rasul? 25 ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an kan. Itu sudah jelas, para ulama sudah sepakat, tidak ada yang berbeda bahwa yang 25 itu memang rasul. Nah, kalau kita mengingkari itu, maka itu termasuk riddah fil i'tiqad. Tapi kata Syekh Nawawi di sini, bi khilafil mukhtalif fi risalatihim wa hum, ada 3 orang yang ulama berbeda pendapat ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an juga nama-namanya. Tapi itu memang tidak mujma'aleh gitu. Misalnya Luqmanul Hakim misalnya, kan sering ini nabi atau bukan gitu. Ya kan? Karena bijak sekali gitu ya. Atau Dzulqarnain misalnya. Nah, tetapi kalau yang itu sih mau beda pendapat tidak apa-apa. Yang mutlak yang 25 itu yang tidak boleh kita mengingkari. Aw jahada, atau mengingkari ia seseorang harfan, satu huruf, mujma'an, yang disepakati alaihi, atas huruf itu, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Misalnya dalam surat An-Naml ayat 30 ya, yang ada bismillahnya itu, ketika Putri Saba itu datang gitu kan, kemudian cerita bahwa aku menerima surat, bunyinya itu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Suratnya itu dari Sulaiman dan tertulis bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, yang mengajak aku untuk masuk ke dalam Islam gitu. Nah, kalau kita mengingkari satu huruf atau bahkan satu bismillah itu bukan bagian dari Al-Qur'an, maka itu termasuk ingkar fil i'tiqad gitu. Tapi kalau bismillah yang ada di surat itu tidak termasuk. Maksudnya, saya nggak, menurut saya sih bismillah bukan bagian dari suratul Fatihah deh. Kalau itu beda. Itu tidak apa-apa, karena memang ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang bagian dari surat, ada yang bilang tidak. Tapi kalau yang di surat An-Naml itu, yang ayat 30, yang An-Naml tentang semut ya, itu memang adalah bagian dari surat An-Naml. Gitu. Kemudian apa? Auzada, atau menambahkan ia seseorang harfan, satu huruf, fihi, di dalam Al-Quran, mujma'an, yang sudah disepakati, ala nafihi, meniadakannya. Malah ditambahin
mu'taqidan dengan meyakini annahu bahwa tambahan huruf itu minhu dari Al-Qur'an. Au kadzaba atau mendustakan dia rasulan salah seorang rasul. Au naqasahu atau mengurangi rasul. Au soghoro atau mengecilkan ismahu nama rasul. Biqos ditahqirihi dengan maksud menghinakan rasul misalnya. Misalnya soghoro itu mentasgirkan ya, mengecilkan itu maksudnya mentasgirkan. Misalnya gini, Muhammad. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau mau mengatakan sesuatu menjadi kecil itu ada wazan namanya tasghir ya. Fu'ailun. Fu'ail. Misalnya kitabun, sebuah kitab. Kalau kitab kecil kutaibun. Gitu. Polanya kutaibun. Qolamun, pena. Kolam kecil apa? Kulaimun. Tadi kitabun, kutaibun ya. Jadi berarti kulaimun. Nah, ada nama Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan sengaja, misalnya ya Muhammad itu Muhaimidun misalnya, Muhammad kecil, tapi dengan niat biqasdi tahqirihi, menghina saja, nah, itu termasuk ridah itu, ya murtad. Ya, makanya yang menghina Nabi Muhammad ya bukan Muslim. Ya memang tidak meyakini gitu ya. Tapi kalau ada orang Muslim menghinakan nabinya sendiri, Muhaimidun misalnya, Muhammad itu sebetulnya biasa aja, Muhaimid dia itu, misalnya, naudzubillah, maka dia termasuk ridah fil i'tiqad. Ba'da au jawaza atau membolehkan ia nubuwata ahadin, kenabian seseorang, ba'da nabiyina setelah nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mau ada nabi lain setelah Nabi Muhammad itu, menurut dia meyakini begitu misalnya, dia riddah, itu murtad secara i'tiqad. Atau dia sendiri mengaku, aku ini nabi, rasul, aku ini yuha ilayya, aku diwahyukan kepadaku juga. Walaupun ada juga ternyata ya yang bahkan temannya Ustadz Suma itu di Fakultas Usuluddin juga kan, ada juga ya. Ya, jadi memang apa ya? Ya ini kan perspektif dari ulama-ulama Sunni gitu ya, Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini itu ya. Demikian untuk pembahasan siang ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau disampaikan? Pada Ibu dan Bapak, bila ada pertanyaan bisa langsung bertanya atau dengan chat Zoom. Alhamdulillah. Ada dari siapa? Baik. Wah, banyak yang hadir. Alhamdulillah. Itu Ustadz Ohan juga dari Sukabumi hadir katanya tuh. Beliau yang bikinin kaligrafi di Alhamidiyah nih dari pesantren Lemka ya, terima kasih. Ini Ustadz siapa nih? Ustadz Komar? Oh bukan. Oh dari Pak Ahmad Murdiansyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya, mungkin agak jauh dari pembahasan. Tadi disinggung masalah zakat, terkait zakat fitrah, apakah diperbolehkan menggunakan uang? Terima kasih. Ya. Kalau zakatnya itu di dalam berbagai kitab sudah banyak dibahas. Para ulama ada yang berpendapat harus dengan makanan pokok yang dikonsumsi, ya. Tapi boleh juga ditukar dengan alat tukar yang secara fungsi itu juga memberikan memenuhi kebutuhan dari mustahiknya. Mustahiknya ada yang membutuhkannya itu kalau di Indonesia misalnya rupiah, ada yang berpendapat bahwa boleh dengan rupiah, gitu ya. Nah, tetapi para ulama banyak juga yang berpendapat ya dengan dengan beras, begitu ya. Kalau di kita dengan beras, gitu. Itu bagian dari
yang apa namanya, sebagian ulama berbeda pendapat. Saya kira gitu. Kalau saya boleh atau tidak ya boleh kalau saya. Ya, Kang Oman, tanya nih Kang Oman. Pak Zaini mau menyampaikan sesuatu? Boleh ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya boleh dibesarkan. Terima kasih Pak Kiai. Ini mau nanya tadi di bagian Ankara Sahabat Sayyidina Abu Bakar ya. Itu bagaimana dengan Syiah yang tidak mengakui kekhalifahan mulai dari Abu Bakar, Umar dan Utsman. Seharusnya setelah wafatnya Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, apakah Syiah juga masuk dalam kategori ingkar kaitan dengan tidak mengakui sahabat Abu Bakar sebagai sahabat Rasulullah? Terima kasih Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Zaini ya beliau? Ya. Oh ya. Iya Kang. Ya, ini nggak kelihatan di sininya ini, jadi saya dengar suaranya saja. Terima kasih Pak Zaini. Yang tidak boleh diingkari itu adalah suhbata Sayyidina Abi Bakrin, bahwa Abu Bakar adalah sahabat Nabi, gitu. Bukan kekhalifahannya. Kalau kekhalifahannya kan politis ya, sudah politik gitu ya. Jadi munculnya Syiah itu kan sebetulnya memang dari politik kan, pergolakan politik. Jadi yang dimaksud di sini Ankara suhbata Sayyidina itu adalah sebagai sahabat. Abu Bakar sebagai sahabat diingkari oleh kita. Bukan, Abu Bakar itu bukan sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu mulai dari Umar misalnya. Umar, Utsman, Ali misalnya gitu. Itu yang tidak boleh begitu. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Kang. Ya, alhamdulillah, terima kasih Mas Zaini ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, ada waktu 3 menit lagi. Dari jemaah di studio ada? Enggak? Kalau ada? Saya senang berdiskusi sebetulnya, tapi kan memang terbatas, jadi diskusinya singkat. Karena saya merasa dapat ilmu juga, kalau dengan pertanyaan itu saya belum tentu bisa jawab. Oh iya ya, ada masalah ini. Kemudian nanti saya pikirkan, saya belajar lagi gitu. Ya, enggak. Ada yang ditanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ingin bertanya, kata huwa itu bahasa Arab artinya dia laki-laki. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad. Kalau secara grammar berarti dia laki-laki Allah. Tetapi nyatanya kan Allah bukan laki-laki, bukan perempuan. Tapi kenapa di situ ada redaksi huwa? Begitu Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Pertanyaannya susah sekali. Kata huwa di dalam bahasa Arab itu adalah isim domir yang itu menunjukkan pada domir atau yang apa namanya menunjukkan dia gitu ya, dia seorang laki-laki, tapi dipakai juga untuk Allah. Bahkan semua kata Allah itu domirnya memang huwa kan, huwa, hu, yahu dan seterusnya. Apakah berarti Allah laki-laki? Nah, Allah tentu saja tidak seperti makhluk. Ketika kata huwa itu dinisbahkan kepada makhluk, yaitu manusia begitu, dia mudzakkar. Kemudian untuk perempuan hiya muannas. Nanti ketika dinisbahkan kepada Allah itu menjadi zat yang memang laisa kamitslihi syai'un kan, berbeda dengan yang lain. Nah, itu soal pilihan. Kalau misalnya diganti hiya nanti kan sama juga, berarti Allah perempuan ya, bukan juga. Itu soal pilihan bahasa Arab menggunakan dzukurah atau mudzakkar untuk menyebut Allah gitu ya. Karena apa? Karena dari segi lafaz juga Allahnya itu kan mudzakkar, Allah, makanya Allahnya mudzakkar. Tetapi kan ini bahasa Arab kan. Kalau di dalam bahasa Indonesia Tuhan misalnya kan, atau Sang Hyang Widi kan sama maksudnya kan Allah juga kan.
maksudnya Tuhan gitu ya. Nah, jadi karena Allahnya itu mudzakkar, maka ini juga mudzakkar. Itu soal bahasa Arab. Makanya sangat tidak cukup memahami Allah, tentu saja zat Allah, sifat Allah, af'al Allah hanya melalui pendekatan bahasa. Karena nanti ujungnya akan, oh berarti Allah mudzakkar ya. Sama sekali tidak berlaku. Matahari itu dalam bahasa Arab hiya, hak perempuan. Apakah berarti kadang-kadang gitu. Jadi bahasa itu mempunyai keterbatasan juga ya. Tapi menarik ininya, diskusinya bisa didiskusikan. Nanti dengan diskusi dengan Ustadz Komar banyak senang diskusi yang filsafat Ustadz Komar. Baik. Oh, gimana? Boleh. Terakhir ya. Dari siapa nih? Bu Yati ya. Dari guru MTSMA. Coba saya baca ya. Dari Bu Yati Nurhayati hatur nuhun. Bagaimana cara melawan keraguan-raguan yang ada di hati tentang hari kiamat atau adanya Allah yang berupa was-was dari setan? Jika dia menyadari bahwa itu tidak boleh ada di hati, apakah dia sudah murtad? Jika dia menyadari bahwa itu tidak boleh ada di hati, maksudnya apa yang tidak bolehnya? Ya, kalau atasnya bagaimana cara melawan keraguan-raguan di dalam hati tentang hari kiamat. Sesuatu yang gaib itu ya inilah keimanan dalam berislam itu berpengetahuan itu tidak cukup hanya dengan ilmu, tetapi harus dengan iman. Itu bedanya kalau dalam Islam. Kalau di yang tidak dalam konteks beragama, berilmu saja dengan logika itu. Yang gaib itu tidak bisa dengan logika, tetapi harus dengan iman. Menghilangkan keraguan-raguannya bagaimana? Perkuat imannya. Ya kalau mau disederhanakan, misalnya gampang kok sebetulnya. Ini mas imannya ada disederhanakan, maksudnya cara berpikirnya. Kita tahu nggak? Kita yakin tidak bahwa angin itu ada? Oke, bisa kelihatan tidak? Tidak bisa kelihatan. Mungkin ketika dihembuskan ada nih, oh ada AC nih angin, itu nggak kelihatan juga. Gitu. Allah ya tidak kelihatan. Tapi bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Allah? Nah, itu urusannya di dalam spiritualitas gitu. Harus merasa hadir. Makanya kalau mau sholat itu kan suka ada kan kalau ayah saya mengajarkan itu Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu mutli'un alayya. Bukan bacaan wajib yang mengada-ada, bukan. Mengkondisikan hati, Allahu hadiri, Allah hadir ke dalam diri saya, Allah syahidi, Allah menyaksikan, Allahu mutli'un alayya, Allah melihat saya sebelum sholat. Itu refleks tuh begitu. Nah, maksudnya menghadirkan, merasakan, gitu ya. Perkuat imannya. Yang terakhir dari Pak Hengki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita setiap Jumat mendengar yang disampaikan melalui khutbah Jumat, janganlah sampai kita mati selain dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun ya. Adakah nasihat untuk kami dalam menghadapi sakaratul maut dan pengaruh dajjal di akhir zaman? Wah, ini ya. Nasihatnya dalam menghadapi sakaratul maut ya. Al-mautu an-nasihah. Maut itu sendiri sebetulnya nasihat gitu. Ya, menghadapi sakaratul maut ya kita harus meyakini bahwa maut itu pulang. Ketika ada yang meninggal itu nasihat buat kita. Ya, tentu ini panjang kalau kita berbicara tentang al-maut an-nasihah ya. Tapi saya kira kematian itu betul-betul mengajari kita untuk meyakini bahwa kematian itu sesuatu yang niscaya dan pasti datang kepada semua orang gitu. Yakin saja bahwa pulang adalah sesuatu yang menyenangkan, kembali kepada Allah. Jalan pulang sudah terbentang di hadapan kita. Cuma kapan kita akan pulangnya nggak ada yang tahu. Ya, jadi kembali lagi memang ke dalam diri kita, hati kita, keyakinan kita. Mudah-mudahan dengan ngaji Sulam Taufik ini di bagian awal dilandasi dengan tauhid, ya keraguan-keraguan dalam diri kita hilang. Insya Allah bisa kok, insya Allah bisa. Nggak mungkin 100% kita bisa langsung berubah, tapi insya Allah kita bisa pelan-pelan, sama-sama ya. Demikian jemaah Alhamdulillah rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Yuk kita baca Ya Arhamar Rahimin yang dikarang juga oleh pengarang kitab Sulam Taufik.
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa laisa narju siwak, fadrik ilahi darak, qablal fana wal halak, ya ummu dunya wa din. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dzal ula wal ghina, wa ya qawi ya matin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.